Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Langsung saja, kali ini kita akan masuk pada praktikum rancangan percobaan dengan judul praktikum rancangan acak kelompok. Nah, silakan adik-adik membuka aplikasi SPSS-nya masing-masing, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Tetapi nanti ini masih kosong ya pada saat membukanya, karena ini sudah kakak ketik duluan. Jadi karena kita tentang rancangan acak kelompok, maka di sini kita pada variable view, kita tulis terlebih dahulu pada kolom name, itu ada kelompok, perlakuan, dan hasil. Nah, untuk desimalnya pada kelompok dan perlakuan, itu kita buat menjadi 0, sedangkan pada hasil menjadi 1. Untuk nilai atau values-nya, pada kelompok itu kita buat seperti ini. Ini kita add di sini seperti ini sampai yang kelima, value-nya 1, kemudian labelnya kelompok 1, kemudian nanti kita add, baru kita okekan sampai dia ada 5 kelompok, karena ada 5 ulangan atau ada 5 kelompok. Nah, lalu kita okekan, kemudian pada perlakuan juga sama. Perlakuannya ada perlakuan G1, G2, G3, G4, dan G5, dengan masing-masing itu G1 melambangkan kontrol atau tanpa perlakuan, G2 melambangkan 2 mili, sampai G5 melambangkan 8 mili. Jadi di sini kita tulis 1, kita masukkan angka 1 sebagai perlakuan 1 atau G1, kita tuliskan perlakuan G1 itu apa, yaitu kontrol tanpa perlakuan. Kemudian kita masukkan sampai ke perlakuan 5, seperti ini. Selanjutnya kita okekan. Nah, maka nanti kita pindah ke data view, di bagian bawah kiri, kita lihat. Nah, sudah ada 5 kelompok dengan 5 perlakuan. Jadi kelompok 1 dengan perlakuan 1, 2, 3, 4, dan 5, jadi totalnya nanti ada sekitar 25 baris. Nah, untuk hasil ini, data yang dimasukkan di sini adalah data sesuai dengan diktat rancangan percobaan, diktat praktikum rancangan percobaan pada halaman 17. Nah, ini datanya. Namun untuk praktikum masing-masing kelompok nanti akan ada perbedaan data. Untuk kelompok 1 menggunakan data G1 ditambah dengan 1, untuk kelompok 2 menggunakan data G2 ditambah dengan 1, untuk kelompok 3 ditambah dengan menggunakan data G3 ditambah dengan 1, untuk kelompok 4 menggunakan data G4 ditambah dengan 1, dan kelompok 5 menggunakan data yang G5-nya ditambah dengan 1. Artinya, yang kakak sebutkan tadi ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian untuk uji LSD, uji 2K, dan uji Duncan-nya. Dengan cara yang pertama klik Analyze. Kita klik Analyze terlebih dahulu. Kemudian kita pilih General Linear Model, kemudian Univariate. Lalu akan muncul seperti ini. Oke, maaf, ini ke sini dulu. Nah, untuk hasil kita masukkan kepada dependent variable. Untuk kelompok dan perlakuan kita masukkan kepada fixed factor. Oke. Nah, selanjutnya kita pilih model. Kita pilih custom. Lalu kita masukkan kelompok dan perlakuan karena kita ingin melihat bagaimana interaksi antara keduanya. Kemudian perlakuan. Lalu kita klik continue. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian LSD, 2K, dan Duncan. Kita klik post hoc, akan muncul seperti ini. Maka kita klik perlakuan untuk melihat bagaimana pengaruh perlakuannya. Lalu kita pilih pengujian LSD. Kemudian continue. Lalu kita klik OK. Akan muncul hasilnya seperti ini. Akan ada, ini adalah tabel ANOVA-nya, kemudian ini adalah tabel hasil uji LSD. Nah, untuk pengujian 2K dan Duncan caranya sama. Kita klik Analyze, kemudian General Linear Model, kemudian Univariate, tetapi kita langsung lanjut ke post hoc. Karena tadi LSD sudah, kita lanjut ke
2K terlebih dahulu. 2K, kemudian continue. Klik continue, kemudian klik OK. Maka hasilnya akan muncul juga seperti ini. Ini uji LSD yang tadi, kemudian ini hasil uji 2K. Akan ada dua tabel hasil uji 2K, yaitu tabel dengan melihat nilai signifikannya dan ada tabel yang menyatakan subsetnya. Nah, selanjutnya untuk uji Duncan, caranya juga sama, kita klik Analyze, General Linear Model, kemudian Univariate, kita langsung ke Post Hoc. Karena 2K sudah, kita unlist, kemudian kita klik Duncan, continue, lalu OK. Maka akan muncul tabel hasil uji Duncan-nya. Sedang proses. Ini hasil uji Duncan-nya, ada satu tabel dengan melihat nilai subsetnya. Kemudian, semua tabel hasil pengujian ini nantinya akan kalian insert pada laporan kalian masing-masing. Nah, kita masuk pada pembuatan laporannya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah laporan praktikum yang sesuai dengan format yang sudah disebutkan pada asistensi lalu. Jangan lupa membuat sesuai dengan formatnya. Kemudian tuliskan nama, NIM, kelas, tanggal pengumpulan kelompok, dan asisten. Dan jangan lupa menyebutkan keterangan dari perlakuan yang diberikan. Kemudian berapa jumlah ulangan, lalu tuliskan hipotesisnya, hipotesis 0 dan hipotesis 1. Kemudian masukkan tabel data pengamatan yang sudah kakak kasih tahu tadi. Untuk kelompok 1, G1-nya ditambah 1, kelompok 2, G2-nya ditambah 1, kelompok 3, G3-nya ditambah 1, kelompok 4, G4-nya ditambah 1, dan kelompok 5, G5-nya ditambah 1. Nah, selanjutnya, hasil uji yang sudah dilakukan tadi dimasukkan ke dalam laporan adik-adik masing-masing. Nah, ini adalah tabel ANOVA. Jangan lupa untuk membuat judul tabelnya, ini tabel apa, kemudian dibuat kesimpulannya. Kemudian yang ini, maaf ya, maksud saya ini adalah tabel ANOVA. Yang ini adalah tabel ANOVA. Jangan lupa membuat kesimpulannya dengan cara melihat nilai signifikannya, signifikan dari tabel tersebut, yang ini. Nah, untuk membuat kesimpulannya, jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka artinya dia tidak berpengaruh nyata, tetapi apabila nilai signifikannya kecil dari 0,05, artinya berpengaruh nyata. Kemudian lanjut, ini adalah tabel uji LSD. Tabel uji LSD, di sini kita melihat pengaruh dari perlakuan dan perlakuan. Jadi dibuat untuk kesimpulannya dibuat perlakuan 1 dengan 5 perlakuan lainnya. Dengan perlakuan lainnya, maaf, maksud saya perlakuan yang ini dengan perlakuan yang lainnya. Jadi nanti dalam kesimpulannya dibahas antara perlakuan yang ini dengan perlakuan yang ini, bagaimana interaksinya tidak berbeda nyata atau berbeda nyatakah, dan dilihat dari nilai signifikannya. Selanjutnya adalah tabel ini hasil uji 2K sama.
cara membuat kesimpulannya sama, dan cara membaca tabelnya juga sama. Dilihat dulu bagaimana interaksi antara perlakuan dengan perlakuannya dengan membaca nilai signifikannya. Nah, untuk uji tukai ini ada dua tabel. Tabel yang pertama dengan melihat nilai signifikannya, dan tabel yang kedua dengan melihat nilai subsetnya. Nah, ini ada tiga subset. Ada subset 1, subset 2, dan subset 3. Untuk membacanya dilihat berdasarkan nilai subsetnya. Perlakuan yang terletak pada subset 1 artinya memiliki pengaruh yang paling kecil, dan perlakuan yang terletak pada subset 3 artinya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada perlakuan-perlakuan yang lainnya. Dan untuk perlakuan pemberian 4 mili, 2 mili, dan kontrol terletak pada subset yang sama, yaitu pada subset 2. Artinya, perlakuan ini memiliki nilai yang hampir sama, sehingga mereka terletak pada subset yang sama. Jangan lupa membuat judul tabel, kemudian kita masuk pada uji dan kan, juga melihat nilai subsetnya, sama seperti pada uji tukai tadi. Oke, baik, sekian penjelasan dari kakak. Lebih dan kurangnya kakak mohon maaf. Dan jika nantinya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kembali. Kakak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.